Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan, dan salam historia. Bertemu lagi dengan saya, Pak Adi Sanjaya, dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari sebuah topik di mana ini merupakan bagian penting dari sebuah cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi dalam bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih terbentuknya pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya. Jadi sebentar lagi kita akan mengulas secara tuntas bagaimana sih sebenarnya tahap demi tahap terbentuknya beberapa alat-alat kelengkapan negara sebagai salah satu prasyarat dari sebuah negara itu bisa berdiri. Ya, yuk kita mulai ya. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana uh, proses bahwa setelah kemerdekaan Indonesia yang secara teknis sebenarnya menurut versi Jepang itu dibantu oleh terbentuknya sebuah badan yang namanya PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai. Tetapi menurut versi Indonesia, kemerdekaan Indonesia itu murni atas perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Namun pasca kemerdekaan Indonesia, kita perlu melihat adanya peran dari PPKI itu sendiri. Kita akan melihat bagaimana PPKI tersebut kemudian berperan dalam melakukan beberapa tahap atau beberapa kali sidang yang melahirkan beberapa keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan terbentuknya alat-alat kelengkapan negara. Kita lihat satu persatu. Ya, yang pertama, sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang ini yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu sidang yang bisa dikatakan sidang pertama yang cukup menentukan terbentuknya fondasi awal dari munculnya pemerintahan negara Indonesia. Pertama muncul isu-isu yang kemudian menjadi perdebatan yang terkait dengan draft pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya terdapat bagian yang menjelaskan atau menyebutkan mengenai susunan dasar negara Indonesia yang disebut dengan Pancasila. Jadi golongan-golongan Islam tertentu, kelompok tertentu ini kemudian menganggap apa yang tertuang dalam Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari perumusan dari Panitia 9, di mana poin pertama itu kemudian diperdebatkan yang akhirnya oleh oleh wakil presiden nantinya yaitu Muhammad Hatta ini kemudian dinegosiasikan dengan beberapa tokoh Islam, ya, dan akhirnya perdebatan teks pertama dari Piagam Jakarta ini kemudian disepakati untuk poin pertama dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian disepakati menjadi ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam rumusan Pancasila saat ini. Dan itu sudah didiskusikan dengan beberapa tokoh Islam, dan pada saat rapat akhirnya draft pembukaan Undang-Undang Dasar akhirnya kemudian disahkan sebagai teks Pancasila seperti yang kita ketahui sekarang.
dengan 5 poin itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya setelah perdebatan mengenai isu tersebut selesai, barulah kemudian dilakukan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Ya, jadi saya tidak perlu barangkali menjelaskan secara detail bab dan pasal mana saja yang perlu yang sudah dibahas pada saat itu. Kemudian selanjutnya untuk hasil sidang yang kedua yaitu memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Jadi setelah pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar, jeda sempat dilakukan dari sekitar pukul 13.30 sampai dengan pukul 15. Jadi pukul 15 kemudian sempat muncul sebuah ide di mana ide tersebut harus terlebih dahulu mengesahkan pasal ketiga dari aturan peralihan yang menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kemudian setelah kertas suara dibagikan, muncullah sebuah ide yang berasal atau disampaikan oleh Otto Iskandar-Dinata yang pada prinsipnya berharap bahwa agar secara aklamasi dipilihnya Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan usul dari Otto Iskandar-Dinata ini disetujui oleh peserta sidang. Selanjutnya, untuk sidang pertama PPKI juga menghasilkan mengenai dibentuknya KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat, yang dibentuk sebelum dibentuknya MPR dan DPR yang definitif. Hal ini ditujukan untuk membantu tugas presiden, khususnya nanti lewat sebuah maklumat yang sebentar akan saya sebutkan, itu kemudian akan diberinya KNIP ini tugas sebagai tugas di bidang legislasi atau legislatif. Selanjutnya, untuk sidang kedua PPKI, keesokan harinya, tanggal 19 Agustus 1945, ini juga menghasilkan beberapa atau dua poin hasil. Yang pertama adalah terbentuknya wilayah serta pemerintahan daerah di Indonesia. Jadi dalam peta kepulauan Indonesia yang saya tampilkan di slide ini, di sana terdapat 8 wilayah yang masing-masing kemudian dipimpin oleh seorang gubernur. Jadi ke-8 wilayah yang merupakan 8 provinsi tersebut antara lain Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi atau Celebes, kemudian Maluku, Sunda Kecil, Provinsi Sumatera, dan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, untuk hasil dari sidang PPKI kedua, untuk poin kedua, yaitu dibentuknya 12 kementerian atau 12 departemen dan 4 menteri negara. Ke-12 kementerian tersebut antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemakmuran, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pengajaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pertahanan, Kementerian Penerangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Serta ada beberapa atau 4 kementerian negara non-portofolio nanti. Selanjutnya, untuk sidang ketiga PPKI yang sempat jeda beberapa hari, kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Jadi pada sidang ketiga ini diputuskan beberapa hasil. Yang pertama adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini dibentuk dan akhirnya berpusat di Jakarta.
KNIP dibentuk sebagai penjelmaan dari tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Akhirnya, KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 yang saat itu diketuai oleh Mr. Kasman Simadimejo dan beberapa wakil-wakil dari beliau, antara lain ada Sutarjo Karto Hadikusumo, ada Mr. Latu Harahari, dan ada Malik. Kemudian hasil kedua dari sidang ketiga PPKI ini adalah ini pembentukan Partai Nasional Indonesia. Namun sebelumnya, mungkin supaya tidak kelewatan, ya. Jadi untuk KNIP ya, yang ini ya, KNIP kemudian nantinya akan diperkuat melalui maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun tanggal 16 Oktober 1945, ya, yang pada intinya bahwa KNIP nanti diberikan hak legislatif sebelum terbentuknya DPR dan MPR secara definitif, ya. Nah, kemudian dalam hal atau dalam hasil dari sidang PPKI ketiga untuk poin kedua, saya lanjutkan, yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia. Di sidang PPKI ini juga tanggal 22 Agustus 45 memutuskan terbentuknya PNI sebagai salah satu partai politik. Kenapa partai politik? Ya, karena ini adalah sebagai salah satu unsur dari sebuah negara demokrasi. Salah satunya adalah adanya partai politik dan sistem politik serta sistem demokrasi di dalamnya. Selanjutnya, BPKNIP ya kemudian mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik supaya PNI tidak menjadi partai tunggal. Karena minimal harus ada dua partai politik di dalam sebuah negara demokrasi. Ya. Usul dari BPKNIP ini kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden melalui maklumat Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 yang intinya memberikan peluang bagi lahirnya partai-partai politik. Dan akhirnya beberapa partai politik pun muncul. Ada Masyumi, ada PKI, ada PBI, ada Partai Rakyat Jelata, ada Parkindo, ada PSI, ada PKRI, PRMI, dan PNI itu sendiri. Kemudian untuk sidang PPKI yang ketiga menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi BKR dalam hal ini merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Yang tujuan BKR itu sendiri adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah yang sudah merdeka ini. Jadi nanti secara lebih lanjut sebenarnya BKR ini akan menjadi atau menjelma nantinya menjadi TKR. Dari TKR itu nanti akan berubah lagi menjadi TRI atau Tentara Rakyat Indonesia. Kemudian dari TRI nanti akan berubah menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan nanti akan pecah kembali menjadi TNI dan Polri. Ya, saat ini kemudian kita kenal ada dualisme ABRI yaitu TNI dan Polri. Ya, itu beberapa hasil dari sidang-sidang PPKI baik sidang 1, 2 maupun 3. Nah, selanjutnya bagi bagian akhir juga kita perlu mengetahui bagaimana proses terbentuknya kabinet. Jadi pada saat pembentukan kabinet, Presiden Soekarno langsung memimpin pembentukan kabinet. Jadi kabinet yang dibentuk oleh Soekarno itu adalah jenis kabinet yang menganut sistem pemerintahan presidensil, yakni menteri-menteri dalam kabinet itu bertanggung jawab kepada presiden. Dan pembentukan ini dilakukan pada tanggal 2 September 1945. Adapun susunan dari kabinet yang dibentuk pertama kali tersebut, ya, seperti yang sempat dibahas sebelumnya, hasil sidang kedua PPKI yang menghasilkan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Jadi menteri dalam negeri dijabat oleh
RAA Wiranata Kusuma. Kemudian Menteri Luar Negeri dijabat oleh Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan dijabat oleh Mr. AA Maramis, Menteri Kehakiman dijabat oleh Profesor Dr. Mr. Supomo, Menteri Keamanan Rakyat dijabat oleh Supriyadi, Menteri Kemakmuran dijabat oleh Insinyur Surahman T. Adisuryo, kemudian Menteri Kesehatan dijabat oleh Dr. Buntaran Martuatmojo, Menteri Pengajaran dijabat oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian Menteri Penerangan dijabat oleh Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Adi Kusno Cokro Suyoso, kemudian Menteri Sosial dijabat oleh Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Menteri Perhubungan itu dijabat oleh Adi Kusno Cokro Suyoso. Ya. Dan beberapa atau 4 menteri negara tanpa portofolio itu dijabat oleh diantaranya Dr. Amir, ada Wahid Hashim, ada Mr. RM Sartono, dan Otto Iskandar Dinata. Ya, itulah beberapa informasi atau materi mengenai bagaimana terbentuknya pemerintahan dan NKRI ya pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami walaupun secara singkat, namun bagian ini cukup penting untuk kita ketahui sebagai tahapan-tahapan awal dari terbentuknya pemerintahan Indonesia yang lebih mantap lagi. Itu saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak, dan jangan lupa berikan komentar kalian terkait dengan materi ini dalam kolom komentar, dan jangan lupa juga like dan subscribe channel ini supaya saya bisa membuat video-video yang lebih informatif lagi untuk bisa dibagikan khususnya untuk pembelajaran sejarah dan sejarah Indonesia. Terima kasih, salam sehat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan, dan salam historia. Sampai jumpa.